Hai guys, di aplikasi ini dulunya saya pernah mencoba mengajukan pinjaman online dan saya cair senilai 2 juta rupiah. Dan di aplikasi pinjaman online ini teman-teman bisa mengajukan pinjaman hingga 5 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun seperti saya baru bikin akun. Nah, kali ini saya akan coba lagi mengajukan di pinjaman online satu ini yang pastinya gampang banget untuk cairnya dan sudah terdaftar di OJK. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang tentunya bisa digunakan untuk teman-teman semua dalam keadaan mendesak yang lagi mencari pinjaman dana. Pastikan teman-teman ketika ingin mengajukan pinjaman online tidak memiliki banyak pinjaman di aplikasi lain sehingga bisa mempengaruhi pinjaman teman-teman di aplikasi yang akan teman-teman pinjam. Saran saya ya, pinjaman itu maksimal hanya 3 aplikasi agar teman-teman tidak susah untuk mengembalikan dana pinjamannya. Akan lebih baik lagi jika teman-teman hanya meminjam di satu aplikasi aja. Jika ingin meminjam di aplikasi lain, selesaikan dulu aplikasi sebelumnya agar tidak terjadi yang namanya nilai scoring yang jelek atau yang buruk. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang dulunya atau tahun lalu pernah saya ajukan. Namun kali ini saya akan mencoba lagi ingin mengajukan pinjaman online di pinjaman yang akan saya review berikut. Tentunya teman-teman bisa mencari referensi lain ya. Pinjaman online ini ada banyak di beberapa di Play Store pinjaman online yang bisa kita pinjam. Namun jika ingin mengajukan pinjaman tentunya pastilah cari pinjaman yang aman, yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jika memang masih pusing ya pinjaman mana yang sekiranya yang baik atau sudah terdaftar di OJK, silakan saja searching atau cari di media sosialnya OJK yang sudah centang biru. Di sana mereka sudah mencantumkan beberapa daftar pinjaman online yang sudah berizin dan juga sudah diawasi oleh OJK. Oke, kita langsung aja ya pinjaman apa yang akan saya review berikut. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana proses cara pengajuannya. Oke, kita langsung aja check it out. Oke, baiklah, pinjaman yang akan saya review berikut merupakan pinjam win-win. Nah, untuk pinjam win-win ini adalah perusahaan vintage lending yang melayani pendanaan online P2P lending dengan yang mindset inovatif yang menghubungkan pendana dengan peminjam dalam sebuah platform teknologi yang bisa memberikan kita pinjaman senilai sampai dengan 5 juta rupiah, bahkan ada yang sampai 50 juta rupiah. Nah, untuk pinjam win-win ini merupakan salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin oleh OJK. Adapun manfaat dan keunggulan dari pinjam win-win ini, untuk proses pengajuannya sangat mudah, prosesnya sangat cepat, baik itu secara registrasi secara online dan juga proses pengajuannya juga dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun saja karena mereka hanya perlu data kita, hanya perlu mengajukannya hanya melalui ponsel saja, dan untuk bunganya juga sangat terjangkau. Adapun produk pinjam win-win yang diberikan pada kita ini ada 3 jenis produk ya. Ada fast cash, invoice financing, cash bond karyawan. Namun bagi kita yang bukan karyawan, kita bisa mengajukan pinjaman dengan produk seperti fast cash ataupun invoice financing. Kan untuk produk yang pertama yaitu ada produk dari
fast cash, di mana fast cash ini merupakan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat perorangan ya, dimulai dari Rp500.000 sampai dengan 5 juta dengan tenor 1 sampai dengan 2 bulan dengan bunga maksimal adalah 0,4% per hari. Dimana untuk syarat pengajuannya adalah teman-teman atau masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, namun produk ini hanya bisa dipilih tanpa harus ada agunan, artinya tanpa jaminan. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman dengan produk fast cash di Pinjam Win-Win. Nah, yang kedua adalah invoice financing. Nah, untuk syarat pengajuannya di invoice financing ini, peminjam harus berbadan hukum, CV, atau adalah sebuah perusahaan dan telah beroperasional minimal 1 tahun. Kemudian produk yang satu ini bisa dipilih dengan syarat harus memiliki agunan. Untuk jumlah pinjaman yang diberikan yaitu 10 juta sampai dengan 2 miliar dengan tenor 2 bulan sampai dengan 1 tahun dengan bunganya flat yaitu 5% setiap 1 kali pinjaman. Ini cocok untuk teman-teman yang sudah memiliki perusahaan yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun untuk menambah atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah kasbon karyawan. Untuk kasbon karyawan ini untuk jumlah limit pinjaman di sini kita belum mengetahui ya, karena ini tergantung dari perusahaan sendiri dan juga tergantung dari jabatan kita berapa dana yang akan kita dapatkan untuk proses pinjamannya, dan juga tenornya tergantung dari perusahaannya. Makanya saya kosongkan di sini ya. Di sini adalah pinjaman yang diberikan khusus kepada karyawan-karyawan perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Pinjam Win-Win. Syarat pengajuannya adalah hanya karyawan yang terlebih dahulu sudah mendaftarkan dirinya melalui HRD perusahaan atau yang sudah bekerja sama dengan Pinjam Win-Win. Ini balik lagi kepada perusahaannya. Jadi untuk limitnya tergantung dari perusahaan yang menilainya berapa pinjaman yang cocok yang diberikan kepada kita. Jadi untuk kita yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan atau bagi teman-teman yang belum memiliki usaha, sebaiknya coba terlebih dahulu pinjam produk Pinjam Win-Win, yaitu adalah fast cash, di mana kita bisa dapat pinjaman dari Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta dengan tenor 1 sampai dengan 2 bulan, bunganya 0,4% per hari. Oke, kita masuk bagaimana cara pengajuannya. Untuk pengajuannya pertama teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasi Pinjam Win-Win di Play Store yang sudah tersedia di Android ya, ataupun di App Store bisa juga. Silakan dicari Pinjam Win-Win, kemudian silakan diinstal ke handphone teman-teman. Silakan ditunggu sampai proses installnya selesai. Setelah itu baru kita proses pembuatan akun. Untuk pembuatan akun ini kita menggunakan email, nomor handphone, dan juga nomor KTP kita. Kemudian setelah kita mulai download, barulah kita proses pembuatan akun. Untuk kita yang memang belum pernah mendaftar atau pemula, silakan ketik register yang di sebelah kiri saya. Di sana ada kolom register. Kita diminta untuk mengisi nomor handphone, email, dan juga password sekaligus konfirmasi password. Namun jika kita sudah memiliki akun sebelumnya, silakan langsung aja login seperti tabel di sebelah kanan saya. Silakan login menggunakan nomor handphone dan juga password yang sudah kita bikin terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di beranda awal kita mendapatkan limit pinjaman Rp1 juta. Di sana ada 2 pilihan, apakah kita ingin meminjam selama 1 bulan atau 2 bulan. Di situ juga ada keterangannya. Jika kita pinjam 2 bulan, ada pembayaran, kriteria pembayarannya, jumlah pembayarannya berapa setiap bulannya. Silakan saja teman-teman pilih. Jika sudah tahu mau ngambil bulan pertama atau 2 bulan, silakan klik masing-masing pilihan, lanjut ajukan pinjaman.
Kemudian setelah kita lanjut untuk ajukan pinjaman, di sini ada 5 item yang harus kita isi ya, berupa data pribadi, kemudian ada data pekerjaan dan pendidikan, kemudian ada data keuangan dan dokumen, informasi keluarga dan juga data pendukung. Ini semua wajib kita isi. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk data diri. Di sini kita mengisi alamat kita berupa kelurahan, kode pos, ada nomor KTP, nama, jenis kelamin. Di situ silakan kita pilih, ada laki-laki, perempuan, kemudian ada agama dan juga tempat tanggal lahir, alamat, RT, RW, kemudian jenis tempat tinggal. Di sini juga ada pilihannya, silakan dipilih sesuai dengan kepemilikan kita. Kemudian ada data pekerjaan, di sana juga kita ada, silakan dipilih jenis pekerjaannya. Di situ ada karyawan swasta, pegawai negeri, pengusaha, freelance, staf rumah tangga, mahasiswa atau tidak bekerja. Silakan dipilih sesuai dengan pekerjaan teman-teman saat ini. Nah, kemudian juga ada pendidikan terakhir. Sini juga sudah banyak sekali jenis pendidikan, silakan dipilih. Kemudian nanti ada kode perusahaan. Untuk kode perusahaan ini opsional, boleh iya, boleh tidak. Nah, selanjutnya kita mengisi data keuangan. Untuk data keuangan di sini ada gaji pokok, dana pensiun, tunjangan jika kita PNS atau kita bekerja sebagai di perusahaan. Jika kita adalah staf rumah tangga atau tidak bekerja, dikosongkan saja, diisi saja pendapatan total atau pendapatan bersih. Nah, di sini juga ada pilihan di sini ya, apakah Anda sedang aktif di pinjol atau tidak. Jika tidak, silakan klik 0. Nah, kemudian juga sini ada pilihan bank untuk kita proses pembayaran. Sini juga ada banyak sekali jenis bank yang kita gunakan dan juga nomor rekening dan juga konfirmasi nomor rekening. Di sini juga ada foto KTP dan juga foto rumah atau tempat kita bekerja jika kita memiliki ruko atau tempat usaha. Nah, selanjutnya ada informasi keluarga. Nah, untuk informasi keluarga ini sama halnya dengan nomor kontak darurat yang kita masukin ya. Di sini nanti secara otomatis sudah diambil melalui phonebook di handphone kita. Ada sekitar 3 nomor kontak darurat. Ada keluarga serumah, kerabat atau saudara tidak serumah, dan ibu kandung. Nah, selanjutnya juga ada data pendukung. Untuk data pendukung ini kita diminta pendapat kita dari mana kita tahu win-win ini. Ada pilihannya ya. Di sini silakan saja teman-teman pilih dari mana teman-teman ketahui. Jika dari saya, silakan langsung klik dari YouTube. Nah, kemudian juga ada sosial media yang perlu kita masukin, pilih salah satu saja. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengisi semua data-data yang dibutuhkan, maka di sini kita ada pilihan opsional untuk kita disurvei. Namun ini hanya sebagai syarat untuk proses pengajuan saja ya. Silakan saja dipilih. Jika kita ingin mempercepat atau mendapatkan SCC dari perusahaan, silakan klik saya bersedia disurvei untuk mempercayai perusahaan bahwa kita bersedia mengajukan pinjaman dan siap untuk membayar pinjaman. Kemudian sudah tuh klik setuju dan lanjutkan untuk proses berikutnya. Nah, selanjutnya kita menunggu proses verifikasi dari data-data yang sudah kita isi tadi. Di sini karena saya sudah 2 kali mengajukan di pinjam win-win ini, jadi saya mendapatkan limit 1 juta. Yang awalnya dulu saya mendapatkan limit 2 juta rupiah, di sana berhasil. Dan di sini saya menunggu proses verifikasinya. Biasanya 1 kali 24 jam ya. Untuk yang dulunya nggak sampai 1 kali 24 jam, kurang lebih 1 jam saya sudah dapat penerimaan bahwa pinjaman saya di ACC. Dan untuk pencairannya juga sangat cepat, kurang lebih 5 menit sudah masuk ke rekening saya setelah proses pengajuan saya di ACC.
Nah guys, itulah review dari saya ya tentang pinjam win-win dan juga pengalaman saya pinjam di win-win, karena ini merupakan salah satu pinjaman online yang menurut saya pengajuannya sangat simpel dan gampang banget, dan juga untuk peng-ACC-nya juga sangat cepat. Dan pastinya untuk pinjam win-win ini lebih memperhatikan kepada pekerjaan kita. Jika kita memiliki pekerjaan tetap, artinya kita memiliki penghasilan tetap dan mereka mempercayai pinjamannya kepada kita. Itulah yang menyebabkan pinjaman kita mudah di ACC. Oke ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.